Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Sekarang kita lihat contoh langsung di media cetak, di media online. Nah, sebelum itu di dalam di dalam jurnalis penulisan bahasa jurnalistik itu ada namanya singkatan ya, akronim KISS. Ada yang tahu? Ini saya ambil dari buku ya. Ada yang tahu? Ada yang sudah baca bukunya sebelum kita mulai hari ini? Belum. PPT-nya? Belum juga? Atau misalnya apa yang digambaran Mbak sama Mas ketika kita di depan mata nih kita belajar tentang bahasa jurnalisme. Kira-kira K-nya itu apa sih? Kira-kira I-nya apa? S-nya apa? Ada 2 ya S ya. Oke. Ini kemarin sudah saya bahas sebenarnya ya. Jadi kalau menulis berita ya, apa yang kita bicarakan ketika kita imajinasikan kita bercerita sama orangnya itu ada di samping kita. Gimana kalau misalnya kita bercerita sama orang seperti itu, kita membuat beritanya. Seperti itu kita mengungkapkan kembali. Tadinya nih ada peristiwanya apa? Misalnya katakanlah banjir bandang atau pembunuhan, atau misalnya ada case ya kan, terus kita tahu ceritanya bagaimana ya kan. Nah, dari situ kita ceritakan kembali apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan langsung, kita ungkapkan kembali. Caranya bagaimana? Jadi ketika teman-teman mau mengungkapkan kembali, beda kan dengan menulis feature, artikel dan berita itu sama. Jadi feature dan berita itu beda. Kalau feature, teman-teman masih bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mendramatisir, boleh, silakan. Teman-teman boleh menggunakan bahasa-bahasa yang misalnya mengundang nilai-nilai kemanusiaan, agak-agak puitis, silakan. Tapi itu di feature ya, di feature boleh. Tapi gimana kalau di berita? Berita tidak boleh dengan kalimat yang terlalu bertingkat-tingkat. Jadi kemarin bahasanya banyak ya, contohnya ada yang dari Mbak Elis apa Mbak Susan, saya lupa. Terus ada Mas Ajib ya kan, sama Mbak Dewi. Nah, di situ sudah saya bagikan hasilnya juga, teman-teman bisa melihat ya kan, hasil yang dibuat sama teman-teman dan hasil evaluasinya. Jadi intinya adalah keep it short and simple. Itu rumusnya subjek ya, subjek. Setelah ada subjek, yang penting ada subjek ya, subjek plus apa? Habis subjek. Kemarin kita udah bahas kan. Kemarin yang hasil evaluasi 3 berita itu dilihat kan. Nah, di situ ada semua loh, hasil evaluasinya dibuat yang benarnya seperti apa, saya kasih tanda tinta merah ya kan, dicoret-coret tinta merah. Di situ
ada rumusnya ya, rumus simpelnya apa ya. Jadi ini saya kasih clue pertama subjek. Setelah subjek apa? Sama kayak biasa kita ngomong. Kita belajar bahasa. Untuk buat satu kalimat harus ada subjek, lalu oke, kita absen aja ya. Mbak Catherine, boleh di chat kalau misalnya nggak bisa bersuara, boleh di chat silakan. Ayo Mbak Catherine, apa rumus simple untuk membuat satu kalimat dalam berita? Kita udah bahas kemarin, ada beberapa, ada 3 ya, ada 3 contoh. Teman-teman udah sudah buat kemarin. Terus saya evaluasi ya kan, saya kirimkan hasil evaluasinya langsung. Ayo Mbak Elis, apa kira-kira? Masih ingat kemarin? Liputan report, rekaman informasi dan melaporkan. Oke. Rumus simple untuk membuat satu kalimat apa Mbak? Subjek, ada kata kerja ya atau predikat, plus objek, boleh ditambah keterangan SPOK. Ini kan kemarin yang kita bahas, ya enggak? Kemarin siapa lagi ya yang nulis berita? Jadi kalau misalnya kita menulis berita ya teman-teman, dalam satu kalimat itu harus memiliki at least subjek, predikat, objek, dan keterangan. Predikat itu apa? Predikat itu kata kerja ya. Kata kerja itu apa? Kayak melaporkan, menyatakan, ya. At least ada satu subjek, satu predikat, satu objek, dan keterangan. Sampai sini paham? Kompas. Nah, di sini ada contoh ya. Apa sih yang dimaksud dengan keep it short simple? Keep it short simple itu pendek dan sederhana. Sederhana itu ya ini tadi ya. Satu subjek, at least satu subjek, predikat, objek, dan keterangan. At least ada itu. Jadi kita ambil satu yang terbaru mungkin tentang cara bisa berdayakan perempuan pelaku UMKM, hindari makanan bulu berpinggang atau kempis di tengah. Mana yang menarik ya? Mungkin kita bahas ini ya, presiden tentang ASEAN ya. Presiden Jokowi harap kemitraan ASEAN. Ini sekarang kita lagi G20 ya. G20 dan juga ya lagi submit. ASEAN US-nya lagi submit, lagi ada conference ya, tanggal 12 kemarin. Tapi bukan di Indonesia. Kalau yang di Indonesia di yang G20 ya. Itu kemarin di Kamboja. Nah, ini ada contoh ya. Kita cari subjeknya mana? Ada yang mau bantu? Di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya sudah ada teks berita. Ada yang mau bantu buat analisis mana subjek, mana predikat, mana objek, dan mana keterangan. Dan ada berapa totalnya dalam satu paragraf ini. Yuk kita coba yuk. Ini saya kirim dulu ya. Saya kirim ke chatnya.
Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi kita mau tetap aja kecil hasilnya. Nah, itu ada contoh. Sekarang siapa yang mau bantu, yang bisa bantu buat kita analisis subjek, predikat, objek, keterangan di satu paragraf itu. Mbak Dewi atau Mbak Elizabeth, ayo monggo Kak. Saya coba ya, Miss ya. Subjeknya Presiden Joko Widodo, predikatnya diluncurkan. Oke. Objeknya kemitraan komprehensif strategi antara ASEAN Amerika Serikat. Keterangannya di Kamboja. Oke. Sebentar, saya keep dulu ya Mbak ya. Saya cari dulu yang jawaban dari Kak Elizabeth. Tadi subjeknya Presiden Jokowi ya. Presiden Jokowi subjek. Sebentar. Kita gedein. 24 30 cukup nggak? Let's see. 30 ini kita bikin 30 aja. SPOK. Mungkin saya harus bikin gini ya, jadi biar teman-teman tahu S itu apa sih, P itu apa sih, K itu apa. Jadi S itu S untuk subjek, P sama dengan kata kerja, O sama dengan untuk objek, K-nya itu sama dengan keterangan. Ini kita kecilin dulu 30. Oke. Sudah. Terus ini oke. Jadi tadi jawabannya dari Kak Elizabeth, subjeknya adalah Presiden Jokowi. Gitu ya Mbak ya? Apa ya Kak ya? Presiden Jokowi. Iya. Terus objeknya tadi apa Kak? Punten? Diluncurkan, tapi kelihatannya salah deh. Berharap harusnya. Gak apa-apa, kan kita belajar, nggak ada yang salah. Proses kok. Tenang aja, ini udah keren loh. Saya apresiasi. Jadi pertama diluncurkan, sekarang juga mau berharapkan juga. Di apa berharap? Mau ditandain juga? Berharap. Oke, kita tandain juga ya. Iya. Terus objeknya apa Mbak? Kak? Yang mana? Kemitraan komprehensif strategi antara ASEAN Amerika Serikat. Oke, ini ya. Kita tandain lagi. Terus untuk keterangan?
keterangan tempat di Kamboja. Di Kamboja. Yang mana itu, Kak? Oh, ini dia ya. Oke, dapat. Oke. Jadi saya kasih biar ada tandanya, ini merah. Terus ini berharap ini kita kasih warnanya beda. Kasih putih kali ya. Atau biru. Biru. Tiga. Biru. Terus kemitraan ini kita ganti warna abu-abu, abu-abu bisa, abu-abu, ini warna hijau, keterangan hijau. Sip, oke, sekarang kita bahas ya. Jadi ini yang hasil kontribusi dari Kak Elizabeth ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar juga, coba juga setelah ini ya. Terus kita bahas dulu yang ini ya. Ini jangan kalau ada yang mau yang mau nanti nulis-nulis buat TA, ini bisa jadi ini loh, bisa jadi satu ide buat TA. Jadi nanti teman-teman simple TA-nya kan, bagaimana analisa dari penulisan surat media online saat ini, apakah sudah sesuai dengan keep it short and simple dengan EYD ya kan, atau tidak. Nah, teman-teman tinggal penelitiannya ya tinggal itu aja kan, penelitian analisis wacana teks kan, analisis teks kan. Ambillah misalnya selama sepanjang 1 bulan di bulan November 2022 misalnya, yang berhubungan dengan konteksnya politik misalnya, atau kriminal, korupsi yang ada unsur politik, kekuasaan misalnya. Terus dibandingkan dengan apakah sama dengan berita yang di metropolitan sehari-hari. Metropolitan itu termasuklah bencana alam juga, masuk metropolis gitu kan. Nanti teman-teman bandingkan hasil analisis penulisannya ini. Kira-kira yang mana yang paling mendekati, memenuhi unsur dari keep it short, simple, dan EYD misalnya. Apakah yang berita yang tentang kriminalitas atau berita tentang korupsi yang ada unsur politiknya, atau yang tentang metropolis. Nah, nanti sumbangsi outputnya adalah ternyata hasilnya adalah yang paling baik itu yang di metropolis. Nah, nanti teman-teman bisa sampaikan kenapa yang di metropolis itu bisa lebih baik. Ternyata lihat lagi di metropolis itu ada 3 editor. Yang baik adalah ada 2 editor misalnya, ada 2 editor, ada 3 jurnalis. Yang paling baik itu adalah jurnalis ini, tulisan jurnalis ini itu paling baik, jurnalis A misalnya. Tapi kalau jurnalis B sama C itu tidak sama aja gitu, tidak sebaik dari jurnalis A. Jadi ada kemungkinan editornya bekerja, ada kemungkinan editornya tidak bekerja. Kalau misalnya editornya bekerja, harusnya kualitas yang A sama B yang C sama. Kalau misalnya editornya cuma 1, kalau editornya cuma 2 kan nanti ada tuh di belakangnya ada keterangan, kayak misalnya ini tadi ya, keterangannya. Nah, ini penulis Irfan Kamil ya kan, editor Irfan Maulana, kan beda kan ya kayak ini. Jadi saya kasih teman-teman, jadi selama kita belajar ya teman-teman, kita belajar teori ya, benar, kita belajar teori. Tapi ketika teman-teman benar ngikutin teori terus paham, akhirnya teorinya kayak gitu ya, terus nanti teman-teman di sekitar teman-teman bisa membaca, kira-kira ini teori sesuai nggak ya, sudah memenuhi unsur teorinya belum ya. Kan teorema dari keadaan yang paling diharapkan terwujud, tercapai, tapi ketika kita lihat di lapangan tercapai enggak, susah. Karena apa tadi ya, teori kan kondisi yang diinginkan, kondisi yang diharapkan, kondisi yang baik
generalnya ya kan. Tapi ketika di lapangan nggak bisa. Kenapa? Apa yang salah? Nah, dari situ teman-teman dilatih untuk sensitif. Itu kenapa kita belajar, kita juga butuh kuliah. Jadi bukan untuk memanusiakan orang, tapi untuk memanusiakan kita dulu gitu. Ketika kita sudah tahu teorinya yang harapan yang terbaiknya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita keluar nanti, kita belajar bagaimana sih untuk menurunkan derajat ketidakbaikan itu. Kita menaikkan derajat yang baiknya. Bukan berarti kita nggak bisa, kalau perfect itu susah ya, 100 itu susah. Tapi ya untuk apa? Untuk kebaikan. Jadi ada kontribusi dari teman-teman. Oh, kuliah sama tidak kuliah bedanya ada. Apa bedanya? Ya bedanya ada gitu kan. Eh, tidak Jangan berpikir oke, saya kuliah hanya untuk diri saya. Semua pasti seperti itu. Kuliah untuk dirinya. Orang yang berbeda adalah orang yang bisa membuat kontribusi untuk orang-orang, setidaknya yang paling kecil adalah lingkupnya dia dulu gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada lagi abis ini apa, public speaking, habis public speaking apa, media apa, hubungan masyarakat misalnya kan, belajar teori A B C D F G, jangan hilang teorinya karena nanti di semester akhir teman-teman harus bikin TA kan. Ketika bikin TA itu teori semua yang dari semester 1 itu akan diulang lagi, apa sih yang mau dibahas, jangan sampai teman-teman bingung mau bahas apa gitu kan, padahal sudah dipelajari gitu kan. Gampang ya, gampang sulit menulis ya. Lebih sebenarnya kalau TA itu jatuhnya ke artikel karena dia tidak seriwah menulis skripsi. Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Saya sudah saya tandain ya. Ini hasil dari harus dikasih ini nih, harus dikasih biar ada watermarknya. Jadi saya kasih by. Yang kemarin enggak ya, saya lupa ya, maaf ya. Nih, yang ini saya kasih by Kak Elizabeth. Jadi ada kreditnya. Ada kreditnya untuk Kak Elizabeth ketika nanti dibaca teman-teman waktu belajar, oh yang buat contoh ini nih Kak Elizabeth nih gitu kan. Jadi bisa diingat, bisa ya siapa tahu nanti bisa silaturahmi Kak Elizabethnya, oh ini gimana sih kemarin, nah ada yang lupa misalnya nanya lagi sama Kak Elizabeth kan. Oke, kita balik, bagaimana yang benar, apa yang baiknya, apakah ini sudah benar ya kan. Oke, balik mana contoh tadi ya, ini dia. Oke, mana subjeknya, subjeknya adalah benar Presiden Jokowi. Jadi ini satu kalimat ya, dia ternyata titiknya paling bawah ya. Presiden Joko Widodo benar subjek, berharap benar kata kerja. Nah, di sini kan statementnya dari Presiden Jokowi, ya kan? Kenapa dibilang statement? Ini pengantar ya, pengantar dari. Jadi kalau kita menulis satu berita, teman-teman ingat, ketika kita menulis satu berita, ingat yang 2 minggu sebelumnya ya, pertemuan keempat ya, di sana kita membutuhkan, kita bahas yang namanya jurnalis itu bukan tidak tahu kejadian sebenarnya. Mereka tahu, mereka paling tahu kejadian sebenarnya. Bahkan apapun yang ada di media ya, rumor yang ada di media itu bisa dikatakan 75% benar. Tapi kenapa beritanya tidak seperti itu? Rumornya seperti itu tapi beritanya tidak bisa dibuat seperti rumornya. Karena tidak ada insert voice dari pemegang kekuasaan atau pemegang atau orang yang berpengaruh di dalam kasus itu. Katakanlah sekarang yang paling hangat kasusnya siapa coba? Kasusnya FS ya kan, hangat dari dulu banyak banget. Rumornya dibilang ya, oh ternyata
FS ini ya ada satu alasan kenapa dibunuh, bukan karena pelecehan seksual, pasti ada satu alasan. Alasannya ya ini adalah yang bilang kan sewaktu kasus itu kan diungkapkan di media karena pelecehan seksual, adalah masalah gay, adalah yang katanya yang meninggal ini suka sama istrinya ya kan, jadi cemburu ya kan, itu yang diangkat. Ternyata selama penyelidikan terbongkarlah FS ini punya judi online ya kan, terbongkar kasus-kasus yang sebenarnya di luar ekspektasi ya kan, terbongkar kasus-kasus yang sebenarnya bukan dari pelecehan seksual itu. Jadi makanya orang bertanya-tanya kenapa sih dibunuh gitu kan, ada satu motif yang belum terbongkar yang jadi rumor ya kan. Wah ini berarti banyak kasus kasus korupsi lah, kasus kolusi lah di dalam tubuh Polri ya, sampai tidak ada yang bisa membongkar itu sekalipun Polrinya ya, sampai diganti ya. Terus tidak hanya FS ternyata yang terseret, banyak orang ya, banyak orang yang terseret, termasuk yang yang menghapus CCTV lah, dan juga yang terseret tidak hanya dari kepolisian, sopirnya juga gitu kan, banyak kan. Nah, tapi selama tidak bisa diungkapkan kan sekarang udah mulai si Baradae-nya udah mulai mau jujur kan, tapi tetap aja nggak bisa. Ya ada hal-hal power yang lebih kuat dibanding itu lagi gitu kan. Kayak misalnya sudah diungkapkan di media, katakanlah kasus lain misalnya KPI, pelecehan seksual itu kan sudah diungkapkan di media, sudah punya buktinya sendiri. Buktinya apa? Ada rekaman ya kan, ada rekaman, terus ada chat-chat chat-chat bukti dari pelecehan seksual itu, bullyingnya ya kan, udah diungkapkan di Twitter, banyak di media sosial gitu kan, sampai yang yang tersangkanya malah dirundung sama dibully balik sama netizen gitu kan. Akhirnya apa? Karena mereka punya kekuasaan lebih dibanding dibanding kalau misalnya netizen mah bisanya ngungkapin doang kan, bisa nggak netizen menghukum gitu kan. Untuk negara Indonesia ya, untuk negara Indonesia sedikit sekali orang yang seharusnya bisa dihukum, orang yang seharusnya pelaku utama ya, nggak bisa disentuh sekuat apapun itu ya. Mungkin kalau zamannya waktu Orba masih bisa walaupun hukumannya tidak worth it ya. Contohnya kayak siapa, kasus pembunuhan jaksa agung ya, waktu waktu sidang Tommy ya kan, di sidang bersalah Tommy kan, tapi setelah di sidang bersalah jaksa agungnya hakim agung jaksa agung saya lupa, dibunuh ya kan. Siapa pelakunya? Tommy lagi pelakunya ya kan. Tapi apakah hukumannya pantas? Nah, kalau di saat itu ya kebongkar masih bisa kebongkar siapa yang melakukannya. Tapi kalau sekarang banyak kayak rumor-rumor, banyak kasus-kasus kita lihat ya orang yang sebenarnya melakukan tapi yang dihukum bukan antek-anteknya kayak gitu kan. Yang dihukum itu antek-anteknya, sudah disebutkan namanya, oh si A si B, cobalah periksa si A. Nggak mungkin lah kalau kami melakukan itu tanpa perintah dari atasan kami siapa, coba periksa gitu kan. Sudah di encourage kepolisiannya, sudah di encourage juga encourage itu, sudah didorong juga KPK-nya tidak bergerak ya, itu tadi powernya lebih kuat lagi. Tapi kalau untuk menulis berita, selagi teman-teman punya sebagai jurnalis, selagi teman-teman punya statement dari orang-orang yang berwenang ya, orang-orang yang berpengaruh, dan mereka tidak diminta untuk off the record, bisa nggak diungkapkan? Bisa. Tapi ketika mereka minta off the record, ya udah sama-sama tahu aja, nggak bisa diungkapkan ke umum juga, ke publik juga gitu kan. Tapi kebanyakan publik juga tahu gitu kan, rumor-rumor itu ya udah dianggap itulah sebenarnya. Jadi sekarang tuh ya udahlah, tinggal dunia akhirat lah. Dunia tinggal misalnya taruhlah paling lama 100 tahun, nanti ya dihukum di akhirat gitu kan. Ya udah kayak gitu aja, udah apatis kan Indonesia masyarakatnya. Ya kalau misalnya yang curi ayam ya kan, dulu kan saya bahas ya, curi ayam cepet banget
vonisnya gitu kan. Worth it banget kok. Apa bukan worth it, malah diambil yang kan kalau hukum itu misalnya divonis maksimal 5 tahun penjara, tidak ada kata minimal, maksimal kan. Kenapa dikatakan maksimal? Karena ada kemungkinan bisa bebas. Kalau maksimal 5 tahun tuh bisa ada kemungkinan bisa bebas. Tapi kalau dibilang minimal 5 tahun penjara. Berarti ya minimal 5 tahun, bisa lebih dari 5 tahun. Itu salah satu apa namanya yang sangat disayangkan juga ya dari hukumnya Indonesia itu, kalau bikin hukum, bikin apa? Ya bikin hukuman ya bahasanya itu adalah maksimal. Jadi ketika maksimal masih bisa diturunkan. Ya kan? Nah, balik ke sini banyak yang kita bahas ya. Balik ke sini tadi subjek benar ya, Presiden Jokowi ini subjek, dan ini berharap adalah tata kerja. Nah, tapi lagi ini kan adalah statementnya dari Jokowi yang diantarkan sama jurnalis. Jadi tidak ujuk-ujuk nanti omongan Pak Jokowi yang disampaikan. Mana sih omongan Pak Jokowi yang ini ya? Kalau teman-teman lihat di apa di ini ada di apa di beritanya ya yang saya kirim linknya, itu ada di paragraf ini, saya pindahin aja. Oke, ini ada di paragraf 1, 2, 3, di paragraf 3 ya teman-teman. Jadi mulai dari kemitraan ini diluncurkan di saat dunia sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya kata-kata Presiden Jokowi itu yang ini ya, kata-katanya yang ini. Tapi ketika kita buat berita, kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung masukkan intervoice-nya. Kita harus antarkan dulu ya. Cara buat pengantarnya adalah kita parafrasekan. Parafrasenya itu gimana? Boleh kita cari kira-kira kata sinonim atau apapun lah, kita parafrasekan, tapi jangan keluar dari insert voice-nya yang disampaikan sama narasumber kita ya. Jadi balik lagi ke sini. Jadi ini namanya adalah insert voice. Kalau misalnya ada papan enak ya, ditulis-tulis gitu kan. Papan tulis. Kalau apa? Enak, kalau saya sih enak kayak gini, nggak ngotorin tangan. 40. Jadi ini kita kasih nama insert voice. Insert voice itu sebenarnya untuk di radio ya. Kalau di radio sama di TV. Kalau di di media online atau di media cetak namanya tetap aja statement ya. Insert voice atau statement, direct statement ya. Oke, kita bahas lagi. Ini nggak muat, gitu aja. Balik ke pengantarnya dulu, baru nanti insert voice-nya kita bahas. Nah, karena ini adalah pengantar untuk insert voice, artinya kan ini adalah kalimat dari Pak Jokowi
Nah, berarti ini kalimat baru dari Pak Jokowi. Walaupun sebenarnya ini pengantarnya gitu kan. Pengantar untuk memasukkan insert voice-nya itu. Artinya, teman-teman ya, dari sisi Pak Jokowi ya, dari pengantar insert voice-nya Pak Jokowi ini adalah tetap di posisi subjek, bukan keterangan ya. Jadi ini tetap di posisinya subjek. Oke. Nah, subjeknya berarti kemitraan komprehensif strategis antara. Nah, ini panjang ya. Ini sampai sini. Ini subjek. Yang diluncurkan ya, itu diluncurkannya predikat benar dalam KTT ASEAN. Nah, dalam KTT ASEAN ini yang namanya baru objek ya. Objeknya berarti abu-abu. Nah, baru di Kamboja ini keterangan ya, keterangan tempat. Benar ya? Keterangan tempat. Nah, bisa menjadi bagian dari solusi bla 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 bla. Ini masih masuk keterangan, tapi ini keterangan lebih lanjut dari isi statementnya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sampai sini paham? Sisanya kayak bisa menjadi oke, ketika ini lepas ya, bukan bagian dari bukan bagian dari satu paragraf ini, menjadi itu memang predikat kata kerja ya. Menjadi, menghadapi, menghadapinya ada dua ya, menghadapi satu di sini, satu di sini. Ketika ini sendiri ya, tidak ada di dalam satu, bukan bagian dari satu paragraf ini, bagian terpisah misalnya. Presiden Jokowi berharap gitu kan, dipisah-pisah gitu. Menjadi ini ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu adalah kata kerja. Menjadi, menghadapi, diluncurkan itu kata kerja tapi dia pasif. Kenapa? Karena yang dikenai kegiatan adalah subjeknya ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada kata kerja dasar muncul ya kan, itu kan dasarnya ya, dasar kalau dia keluncur saja dasarnya itu bisa jadi benda ya, bisa jadi kata benda. Ketika ditambahin imbuhan di ya dan akhiran kan, pokoknya semua yang ditambah imbuhan di, mau akhirannya apa gitu kan, dia jadinya bentuk kata kerja pasif ya. Itu nanti teman-teman mungkin belajar di bahasa Indonesia kali ya. Nah, jadi yang benarnya adalah seperti ini ya. Ini saya kirim, saya tambahin Kak Elizabeth evaluated. Nah sekarang saya kasih contoh lagi, teman-teman coba lagi ya, kirimkan di chatnya aja, saya kirimkan satu bagian contoh lagi. Kalau tadi bagian pengantar, ini bagian pengantar ya. Sekarang kita akan bahas di bagian statementnya langsung, atau namanya insert voice kalau penyiaran. Nah, ini yang benernya ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang lain. Nah, ada teman-teman yang bisa bergabung, silakan di tanda-tanda. Bentar. Silakan ditanda-tandai ya. Yang bagian kedua. Ini belum ini bagian voice ya.
Nanti teman-teman bisa chat aja ya bagian mana yang subjeknya ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Udah saya kirim, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang 9.44, nanti 9.50 dikumpulkan ya. 9.50 kita cek siapa yang sudah, siapapun yang bisa silakan bergabung ya. Silakan dicoba ya teman-teman, kita praktek. Teksnya yang baru saya kirim ya, yang bagian voice statement itu. Kalau ada yang mau langsung dari media online-nya, ini saya boldkan ya, yang tanda biru ya. Atau mau dari slide yang saya kirimkan juga boleh, silakan. Nanti tinggal teman-teman kasih aja chat, ketik aja, type aja misalnya S-nya sama dengan yang mana, P-nya sama dengan yang mana, objeknya sama dengan yang mana, sama analisanya ya, kenapa teman-teman memilih S-nya apa, P-nya apa, O-nya apa, A-nya apa. Nanti saya bikin lagi nih kayak gini nih. Jadi kerjaannya siapa, kontribusinya siapa, saya tulis nanti kreditnya sama siapa. Kalau sudah dikumpulin ya, kita bahas sama-sama.
Oke, ada yang dari Mbak Sri ya. Kita bahas ya Mbak. Thank you Mbak kontribusinya. Ini ada dari Mbak Sri. Mbak Sri Mbak Sri. Oke. Pertama yang saya akan bahas, balik lagi ya teman-teman. Pengantar ya dalam membuat teks berita ya, berita baik itu penyiaran, mau di TV, radio, koran, teman-teman harus memberikan pengantar dari pernyataan atau insert voice-nya yang teman-teman wawancarai narasumber teman-teman. Artinya ketika di pengantar itu dia akan berbeda polanya dengan yang ada di insert voice statement-nya atau insert voice statement. Polanya akan berbeda. Jadi kalau misalnya tadi ada yang kayak misalnya Jokowi mengatakan atau Jaksa Agung si A si B menyatakan, itu dia mau menyampaikan pendapat dari narasumber yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi jangan buat pengantarnya itu plek-plek banget sama dengan yang ada yang sudah disampaikan sama narasumber. Artinya teman-teman parafrasekan ya, dibuat ulang, cari sinonim kata-katanya. Misal mau ngomong hari ini diprediksikan akan hujan, jadi kata-katanya seperti apa. BMKG menyatakan bahwa pada sepanjang hari ini ya kan, misalnya sepanjang hari ini ya, ditambahkan sepanjang hari ini diramalkan ya kan, tadi diprediksikan kan, kita ganti diprediksikan dengan sinonim diramalkan akan turun hujan, kita tambah bahasanya kan, akan turun hujan, baru nanti masuk insert voice-nya. Jadi gitu ya bikin pengantar ya, jangan blok-blok 100% sama. Ketika sama ya ngapain lagi dibuat gitu kan. Itu nanti kalau ada editornya langsung editornya ngingetin kan, jangan sama-sama, jangan sama, harus beda ya kan, pengantar namanya pengantar gitu kan. Tapi juga tidak boleh, jadi gini, ketika ngomongin tentang prediksi cuaca tahu-tahu yang tadi katakanlah BMKG memprediksikan hari ini akan turun hujan sepanjang seharian gitu kan. Terus teman-teman bikin pengantarnya, BMKG menyatakan bahwa hari ini diramalkan tidak akan turun hujan. Kan terbalik ya kan? Jangan. Jadi faktanya yang disampaikan di dalam insert voice turun hujan, pengantarnya adalah sebaliknya. Itu salah ya. Diparafrasekan, benar diparafrase, tapi maknanya jangan negatif gitu, jangan kebalikan gitu, jangan yang bertolak belakang gitu ya. Sekarang kita bahas ini. Jadi itu ya bedanya insert voice dan pengantar ya. Kita balik ke sini. Jadi subjeknya tadi adalah Oke, jadi yang ini ya, Presiden Jokowi berarti yang di belakang ya Mbak ya. Oke, subjek itu untuk tinta merah, terus birunya predikatnya adalah meluncurkan loh. Di sini nggak ada meluncurkan Mbak, diluncurkan. Ini maksudnya mungkin Mbak, maksudnya Mbak Sri Desi kali diluncurkan ya. Oke, terus objek kontribusi menjadi bagian solusi. Kontribusi ini ya, kontribusi menjadi bagian dari solusi. Oke. Keterangannya kok merah lagi sih? Objek itu abu-abu. Predikat tadi harusnya biru. Predikat biru.
Terus keterangannya adalah ASEAN Amerika Serikat. Oke, kita tahan dulu guys. Oke, sip. Oke. Ada yang mau komentar dari hasilnya Mbak Sri Desi? Monggo silakan. Yang mau komentar monggo silakan. Oke, kita bahas kalau gitu ya. Langsung kita bahas. Kita kirim dulu sama teman-teman, ini saya kirim dulu. Jadi ini hasil kontribusi dari Mbak Sri Desi. Thank you ya Mbak. Yes. Sebenarnya seperti apa sih, kita evaluasi ya. Duplicate slide. Oke. Presiden Jokowi benar ya, jadi subjek. Tapi di dalam kalimat ini ya kan, jadi dua subjeknya ya teman-teman. Subjeknya adalah yang mengatakan satu ya. Ini kan yang mengatakan langsung ya. Dia subjek dan teman-teman ada yang terlewat. Jadi kalau di dalam insert voice ya, kata-katanya agak berubah nih. Coba kita lihat ya. Kalau di insert voice kan ucap Presiden Jokowi di belakang posisinya kan. Isi pernyataan Presiden Jokowinya itu apa? Yang di dalam tanda petik ya. Nah, kalau di sini ya, di yang pengantarnya tadi. Nah, ini yang pengantarnya ya. Loh, tadi saya hapus ya yang aslinya. Waduh. Yang aslinya malah saya hapus. Yang belum dievaluasi. Oh, ini dia. Jadi ini di beda ya. Mana yang asli? Ah, ini dia. Ini yang asli. Balik. Jadi gini, ini yang asli ya teman-teman. Ini pengantar ya. Kalau pengantar ya, yang narasumbernya kan di depan, dinyatakan di depan ya. Presiden Joko Widodo berharap gitu kan. Jadi ditaruh di depan. Tapi kalau misalnya insert voice
bisa di depan, bisa di belakang, ya. Jadi nanti ada lagi kalimat hal ini dinyatakan pengantarnya misalnya seperti ini. Nanti kalau misalnya insert voice-nya tadi contohnya yang mana ini ya. Bisa jadi di belakang, bisa jadi di depan. Tapi kebanyakan teman-teman akan melihat posisinya di belakang seperti ini ya, kebanyakan. Jadi langsung tanda petik ya, langsung insert voice-nya langsung ya. Dan jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangkan, jangan diparafrase. Jadi ketika teman-teman ngerekam, rekaman itu harus benar-benar sesuai dengan insert voice-nya ini yang teman-teman mau sampaikan ya. Dan itu kan nanti banyak ya. Katakanlah misalnya 1 menit aja ngomong. 1 menit ngomong itu banyak sekali yang disampaikan informasinya ya. Nanti kita boleh kita praktek kalau ada waktu ya, kalau ada waktu sedikit, kita boleh praktek cara membuat insert voice dan juga pengantarnya ya. Kita dengarkan satu rekaman pendek dari doorstop siapapun itu nanti ya di akhir. Jadi biar teman-teman juga nanti ada pengalaman, oh kalau buat insert voice itu kayak gini gitu kan. Nah, kalau misalnya balik lagi ke insert voice, kalau di insert voice ingat ya, kalau di insert voice nanti kebanyakan akan ada di belakang, walaupun nanti mungkin ada beberapa nanti posisinya yang menyampaikan ini ya, narasumbernya ini akan ada di depan. Misalnya Presiden Jokowi mengatakan atau Presiden Jokowi berujar ya kan, tapi jatuhnya dia akan tidak ini ya tidak sedasar ini ya. Kalau ini kan dasar banget ya, ucap Presiden Jokowi ya, atau ujar Presiden Jokowi ya, langsung sekali kata-katanya kan. Oke. Lalu karena ini adalah baru yang disebutkan baru dari narasumbernya, artinya narasumbernya kan berujar. Apa sih statementnya? Di dalam statementnya itu adalah yang ada lagi nih subjek, predikat, objeknya gitu kan. Kalau misalnya yang berujar tadi hanya ada subjek dan predikatnya doang. Di dalam statementnya itu ada lagi subjek, predikat, objek keterangannya. Artinya kemitraan ini ya dia di posisi subjek ya. Terus diluncurkan benar predikat di saat dunia ya. Di saat dunia sedang hadapi tantangan yang luar biasa. Dunia itu adalah objeknya ya. Objek itu abu-abu sedang hadapi tantangan yang luar biasa. Itu keterangannya. Konteks ya, keterangan kondisi ya. Keterangan kondisi ini warnanya hijau. Nah, titik. Ternyata Presiden Jokowi menyampaikan 2 statement yang juga langsung dibikin nih satu insert voice. Jadi satu cuplikan insert voice atau satu cuplikan statement ya. Artinya ada lagi di dalam situ gitu kan. Nah, ini kan ada titik kan. Nah, ini lagi saya itu juga termasuk dari subjeknya ya. Ingin itu kalau di bahasa Indonesia itu dia bisa masuk ke predikat kata kerja ya. Jadi kata kerjanya di Indonesia itu kadang rancu. Dalam satu kalimat tuh bisa kata kerjanya satu, kata subjeknya satu, kata kerjanya 2 gitu kan. Kalau di bahasa Inggris juga ada. Jadi ini ada kata kerja 1, ada kata kerja 2 ya. Jadi ini predikat itu warna biru ya. Ini membacakan ringkasan ASEAN Common Sense ya. Itu adalah objek. Objeknya warna abu-abu.
di mana kemitraan ASEAN ya ini masih bagian dari objeknya. Oh, enggak. Ini dia anak kalimat, tapi anak kalimat ini bisa berdiri sendiri ya. Bisa berdiri sendiri karena ya ketika dilepas ya, dia bisa jadi satu kalimat. Coba di teman-teman coret komanya ya, jadikan titik. Terus hapus di mananya. Ini bisa jadi satu kalimat. Kemitraan ASEAN dapat berkontribusi menjadi. Nah, tapi kenapa ini harus ditulis seperti ini ya? Karena penyampaian dari Pak Jokowi ya seperti ini. Jadi tidak bisa diubah. Sekalipun kalau misalnya kita analisa pakai EYD, kok rancu ya? Kenapa dalam satu kalimat itu subjeknya cuma satu ya? Jangan dilihat sebagai satu kesatuan yang titik ini dan sampai titik ini ya. Ini titik kan. Jadi lihat satu kesatuan yang patah-patahannya ini. Nah, anggaplah ini adalah titik ya. Anggap ini titik. Tapi kalau teman-teman mau koma juga nggak apa-apa. Jadi kenapa ketika ini diposisikan sebagai pengantar, nggak boleh bikin pengantar kayak gini teman-teman ya, nggak boleh bikin pengantar kayak gini. Kenapa? Ini tuh rancu. Tapi ini nggak bisa diapa-apain, kita nggak bisa mengubah ini karena ini statement langsung yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi itu bedanya ya. Jadi ketika teman-teman membuat pengantar, buat pengantar itu yang memparafrasekan insert voice atau statementnya ya. Bikin itu sesuai dengan KISS, keep it short and simple. Tapi ketika dia sudah masuk ke statement atau insert voice-nya dari dari narasumber, apapun yang disampaikan oleh narasumber itulah yang teman-teman harus tulis. Teman-teman hanya bisa memilah kira-kira yang part ini mau dijadikan bagian apa, di mana, ya kan? Terus nanti baru diparafrasekan. Apakah semua 1 menit, misalnya wawancaranya selama 1 menit, apakah 1 menit itu semuanya dibikinkan parafrasenya? Enggak, ya. Jadi ketika teman-teman ada wawancaranya 1 menit, 1 menit itu ingat ya, untuk media online itu tantangannya adalah seorang jurnalis ya terkadang dalam satu hari ya itu pengalaman saya dulu di 2011-2012 ya, bikin berita itu kadang kalau media online absennya itu berita sehari bisa 21 berita harus masuk, tapi 21 berita itu ada kategorinya, berita pendek misalnya 5, berita yang 1000 karakter misalnya 10, berita yang 2000 karakter misalnya 1 aja ya kan, terus sisanya nanti feature-feature atau tentang hobi boleh silakan. Jadi dia tidak melakukan wawancara tapi dia cuma ngikutin tren yang berkembang saat ini ya, dia lihat misalnya netizen saat ini sedang apa sih, gandrungnya sedang apa sih, makanya sekarang itu media sosial tuh aktif banget amati oleh jurnalis juga kadang apalagi kalau infotainment itu dapat beritanya malah dari media sosialnya, bukan berita ya. Sebenarnya ada pertentangan ya. Sampai sekarang masih masih dibahas ya. Masih. Jadi kalau misalnya jurnalis bukan jurnalis infotainment itu tidak mau menyebut jurnalis infotainment itu adalah jurnalis. Kenapa? Karena mereka beda ya. Kalau jurnalis yang umum, katakanlah jurnalis metropolis, jurnalis yang ada di desnya hukum dan HAM atau hukum di rutan, di kejaksaan, di BPK, di KPK,
di institusi tertentu ya, itu berbeda, itu namanya jurnalis. Tapi kalau misalnya sekelompok orang yang ada di depan rumah orang, artis ya kan, nungguin kayak paparazi, itu mereka tidak bisa dibilang jurnalis. Nah itu masih ada perdebatannya. Kenapa? Memang mereka dua-duanya mencari informasi. Tapi yang satu kan informasi yang ibaratnya eh, tentang apa ya, dinamika kehidupan gitu loh, dinamika Indonesia gitu kan, kehidupan Indonesia, perkembangan Indonesia gitu kan, keseluruhan di dalam 5 bidang kehidupan gitu kan, ekonomi, sosial, politik, agama gitu kan, apa satu lagi, limanya itu politik, agama, hukum gitu kan. Jadi di dalam bidang itu gitu kan. Sementara kalau yang satu lagi, iya informasi, tapi informasi dari orang, perseorangan gitu kan. Yang sebenarnya mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia punya skandal nikah berapa kali, 10 kali, 7 kali, 6 kali, ya kan. Nggak ada ngaruhnya sama kondisi perekonomian Indonesia, tidak ada ngaruhnya sama kondisi perpolitikan Indonesia, tidak ada ngaruhnya. Mungkin ya ada mempengaruhi untuk perpolitikan Indonesia apa? Mengalihkan isu yang sedang terjadi di perpolitikan Indonesia. Misalkan kayaknya sekarang tuh lagi kasus Freddy Sambo gitu kan. Tiba-tiba ada kasus Leslar. Orang akan lupa sama kasusnya Freddy Sambo ya kan. Yaitu permainan media lagi kan. Nah, kadang media ini juga ada media yang apa ya, yang pro ke politik, karena yang punya ya orang-orang politik. Makanya orang-orang politik tuh kalau bisa jangan punya media. Ketika mereka sudah punya media, mereka akan menyetir ya, mereka yang mendrive. Kira-kira apa sih yang harus saya lindungi, ada kepentingan di dalamnya gitu kan. Itu dulu ya kita ya. Balik lagi. Ini teman-teman balik lagi ke sini. Jadi itu ya kenapa orang yang bermain di politik jangan sampai punya media, karena apa, pasti ada kepentingan ya, kenapa mereka mau menguasai media gitu kan. Nah jadi ingat ya, balik lagi ke slide kita, itu bedanya insert voice ya dan pengantar. Nanti setelah ini kita akan belajar untuk membuat insert voice dan pengantar. Insert voice, jadi intinya gini teman-teman. Insert voice teman-teman nggak bisa ubah itu insert voice, kecuali teman-teman cuma nambahin ujar si A, ujar si B, sebut si A, jelas si B, apalagi ya, apalagi kalau ujaran ini ya, ujar, jelas, sebut, jelas saya sudah, ungkap ya, ungkap si A, ungkap si B misalnya. Jadi kata dasarnya doang ini pakai ya, ucap, ujar, jelas, sebut, apa lagi tadi, jelas, sebut, ujar, ungkap, jelas, sebut, macam-macam ya, apa ya, ujar, ungkap, jelas, sebut. Kita lihat contoh lagi ya. Jadi biasanya kata-kata yang dipakai itu yang dasarnya doang, ujar, ungkap, jelas, sebut, keterangan ya, keterangan juga bisa, keterangan si A, keterangan si B. Terus ada lagi kah? Kita lihat. Kalau ada lagi yang lain, monggo silakan teman-teman tambahkan ya. Jadi itu biasanya yang dipakai untuk di insert voice ya. Kata ya, kata A, kata B. Terus ada lagi apa lagi?
Nah, di dalam berita ini cuma ada kata dan ucap ya. Tambahannya bisa tadi sebut, ungkap, jelas, ya. Oke, balik ke sini ya. Jadi inilah hasilnya ya teman-teman. Saya kirim ya, biar teman-teman bisa review lagi nanti setelah kegiatannya selesai. Oh, belum dikasih keterangan. Kasih keterangan dulu. Evaluated. Oke. Nah, sekarang kita coba buat invoice dan pengantar ya. Gunakan bahasa jurnalismenya ya teman-teman, ikat SPOK-nya ya. Ini mana? Nah, ini sudah dievaluasi, yang punya Kak apa Mbak? Oke. Sekarang kita cari contoh doorstop ya. Cari contoh doorstop. Terus kita pilih, terserah teman-teman pilih nanti bagian mana yang mau teman-teman jadiin insert voice ya. Terus teman-teman buat apa namanya pengantarnya. Katakanlah kita mau doorstop siapa ya, wawancara siapa ya, wawancara. Oh, sekarang kan capres ini ya, kita coba wawancara, atau teman-teman kan banyak dari Jawa ya, kita coba wawancara wali kota. Coba kita lihat, oh adanya Gibran tapi bukan wawancara. Nah, ini ada wawancara eksklusif wali kota Tangsel Airin Rahmi. Siapa di sini yang dari Tangsel? Tangerang Selatan? Ada yang dari Tangerang Selatan di sini? Mbak Catherine dari mana, Mbak? Kayaknya Our days used to split between work. Ya, kenapa, Mbak? kayaknya nggak ada. Ya. Aku pikir malah Kak Catherine tuh di Batam ya. Di Batam. Nah, ini dia. Saya ini suaranya masuk nggak? Kalau ditanya hari ini, karena 10 tahun menjabat sebagai wali kota, rasanya saya pengen istirahat dulu gitu. Masuk nggak suaranya tadi? Tapi saya nggak tahu, teman-teman cerita istirahat yang kita orang sibuk itu paling senangnya cuma sebulan gitu. Jadi bercandanya teman-teman seperti itu. Masuk nggak suaranya tadi? Kalau masuk kita coba yang ini ya. Ada yang bisa kasih respon, masuk nggak suaranya ini? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbak Sri, masuk nggak suaranya Mbak? Masuk, Miss. Oke. Kita coba yang ini ya. Kita dengarkan yang ini. Nah, ingat insert voice itu ketika dia ada 1 jam, enggak 1 jam ya. Ambil insert bagian yang penting. Ya, kita ambil aja bagian yang pertama ya. Kita dengarkan yang pertama ya. Satu, salam sejahtera buat kita. Menjadi wali kota Tangerang Selatan Indonesia tahun 1996 dan berhasil meraih gelar Putri Indonesia Smart City 2011. Ya, yang Tangerang Selatan ini usianya 12. Airin menghadapi berbagai kebijakannya di masa pandemi COVID-19 ini.
Ini mulai pertanyaan teman-teman ya. Ini mulai pertanyaan, perhatiin ya. Nanti saya putar sekitar 1 menit. Teman-teman boleh, berarti kalau sekitar 1 menit nanti di 4:07 saya stop ya. Teman-teman boleh ambil part mana aja dari 1 menit ini. Nanti saya ulang lagi ya. Sekitar 2 kali saya ulang ya. 3 kali lah saya ulang ya. Jadi dari part 3:07 nanti di part 4:07 saya berhentikan, terus saya ulang lagi sekali, saya ulang lagi sekali ya, 2 kali pengulangan ya. 2 kali ya. Saya putar pertama terus saya ulang 2 kali ya. Ini saya kirim. Jadi teman-teman ntar dulu ada chat. Oke, thank you Mbak. Nah, sekarang teman-teman ya, prakteknya adalah buat insert voice ya. Buat dulu insert voice-nya ya, nggak usah 1 menit, sebanyak 1 menit itu teman-teman buat, enggak. Nanti diputar, saya putar dulu sekali, terus untuk teman-teman cari di part mana yang mau dibuat. Saran saya adalah part yang persis habis 3:07 ini buat insert voice-nya. Jadi apa sih yang dikatakan sama wali kotanya ya, langsung diketik apa yang dikatakan wali kotanya, bener-bener ya, jangan ada yang dikurang, jangan ada yang ditambah. Kira-kira mau ambil satu part saja boleh, silakan dijadiin satu insert voice. Mau diambil 2 part dijadiin satu insert voice boleh, silakan. Nah, nanti dari insert voice-nya itu baru teman-teman bikin pengantar. Jadi gitu ya cara bikin berita ya teman-teman. Teman-teman sudah dapat tema ya kan, sudah dapat isu, tapi yang dibuat itu bukan jadi dari isu yang di lapangan, teman-teman berangkat nelfon orang, teman-teman berangkat wawancara orang. Nah, wawancara ini jadi apa yang isu tadi itu dikembangkan ya, dikembangkan. Kira-kira teman-teman mau ngambil part yang mana? Tentang part yang A. Tentang part yang A berarti ketika teman-teman wawancara ya, cari informasi lebih tentang part yang A. Jangan nanti teman-teman sudah punya topiknya ya kan, terus teman-teman bingung mau angle yang mana nih dari topik ini, karena satu isu misalnya kayak banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta itu isunya, satu isu itu ya, banyak yang mau diambil angle-nya apa aja bisa. Misalnya pasca banjir bagaimana, saat kejadian banjir bagaimana, apakah bagaimana nanti dari 5 tahun sebelumnya bagaimana banjir itu ya kan, dibandingkan dengan banjir sekarang gitu kan. Terus nanti bisa jadi 5 tahun yang akan datang akan seperti apa banjirnya dibanding yang banjir hari ini gitu kan. Jadi banyak angle yang bisa diambil. Atau misalnya dari korban materi dan korban jiwa misalnya angle-nya ya kan. Atau lagi misalnya kenapa sih banjir terus ya kan, berarti kan penyebab banjirnya bisa ya kan. Jadi banyak banget angle yang teman-teman bisa ambil. Semakin teman-teman sensitif mengambil angle yang menarik dan berbeda ya, karena angle ini walaupun banyak, media juga banyak. Satu media online saja, di media online saja teman-teman ya, media online saja itu ada kompas.com, detik.com, kontan.com. Namanya Metropolis, maupun dia tentang bisnis, pasti ada halaman Metropolis, pasti tetap masuk. Apalagi kalau misalnya korannya memang tentang koran yang umum kayak Kompas ya kan. Kompas, Kontan itu satu keluarga. Investor Daily sama apa ya? Investor Daily saya lupa. Jadi dia sekarang itu media tidak hanya berdiri sendiri ya kan. Media itu punya anak-anak medianya ya kan. Kayak CNN punya siapa gitu kan. Ada lagi bawahnya kayak misal Trans TV, Trans 7, satu keluarga. Berita Trans TV, Trans 7 gimana gitu kan. Trans TV, Trans 7 punya detik.com ya kan. Berita yang media online-nya seperti apa lagi? Apakah nanti berita yang tampil di TV dengan berita yang tampil di CNN kan juga punya Trans ya kalau nggak salah ya.
tolong koreksi saya kalau saya keliru ya. Nanti kalau misalnya di Trans TV apa beritanya, berita pagi misalnya, di Trans 7 apa namanya, selamat pagi misalnya, terus nanti di CNN apa namanya, morning news misalnya, terus nanti di detik.com halamannya apa kalau pagi, nggak ada halaman khusus ya, dia paling dibedakan dengan apa namanya, metropolis, hukum, hukum politik kayak gitu kan. Tapi apakah mereka akan mengambil satu angle yang sama, misalnya dari satu banjir, dari Detik dia mau ngambil tentang berita tentang angle dampak banjir, detik.com, terus nanti masuk ke selamat pagi di Trans 7 dampak banjir juga, terus nanti di morning news dampak banjir juga, ya orang akan meninggalkan media yang sama, ya kan. Nggak ada nih ininya bedanya gitu, ngapain, udahlah aku nonton satu media ini aja, ini kan nanti sama ini ya gitu ya. Tapi sekarang trennya teman-teman ya, ada yang seperti itu, ada acara yang seperti itu, ada apa tapi tetap dilihat sama orang, apa, infotainment ya Pak. Enggak, coba teman-teman lihat ya, infotainment itu hari ini besok lusa itu aja beritanya. Cuma dia ngambilnya kalau teman-teman lihat di media online ya, dia misalnya yang diangkat satunya adalah update hari ini. Update hari ini misalnya si A tidak memenuhi panggilan kepolisian misalnya, panggilan penyidikan untuk membuat BAP misalnya. Cuma itu update-nya. Tapi bawahnya nanti berita yang kemarin diberitakan sebelumnya, sudah copy paste aja berita kemarin, pindahkan lagi gitu kan. Yang penting sudah ada update-nya, cuma paling satu paragraf gitu kan. Jadi kalau misalnya infotainment tuh apapun yang diulang-ulang di infotainment itu masih laku gitu kan. Balik, jadi ini ingat aja teman-teman ya, kita buat insert voice, saran saya nggak usah jauh-jauh ya, setelah 3 menit 3 menit ini kan langsung pertanyaan nih. Jadi teman-teman perhatikan setelah menit ini pertanyaannya apa ya, insert voice-nya langsung aja diketik, terus nanti yang kedua ketiga tinggal diverifikasi kira-kira apa yang salah, apa yang benar ya. Nanti yang setelah pengulangan kedua saya ulang lagi ya, pengulangan pertama dan pengulangan kedua nanti bisa tinggal diverifikasi kira-kira apa lagi yang yang salah yang benar. Jadi nggak usah bikin terlalu panjang voice-nya, satu part aja. Siap ya, saya putar ya, 1, 2, saya gedein suaranya, 1, 2, 3 ya. Ibu Airin adalah wali kota pertama di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ini usianya 12 tahun dan ibu hampir 10 tahun. Berarti 90% umurnya, keberadaannya, eksistensi kota Tangerang adalah ibu. Ya. Bagaimana kesan ibu terhadap kepemimpinan hampir 10 tahun atau 2 periode di Tangerang Selatan? Ya, yang pasti saya dilantik waktu itu bersama-sama dengan Pak Benyamin Daphni sebagai wali kota dan wakil kota Tangsel tanggal 20 April 2011. Dan tujuan pemekaran wilayah kota Tangsel yang pasti adalah untuk memperpendek jalur birokrasi yang kalau dulu harus kabupaten, sekarang tinggal ke Tangsel dekat, dan meningkatkan daya saing daerah karena kita harus punya diferensiasi, punya ciri, punya pembeda. Tangsel ini apa bedanya dengan Jakarta, Depok, Bogor, kabupaten, kota Tangerang, dan tentunya juga dalam rangka tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tangsel sebagai daerah baru yang dimekarkan dari Kabupaten Induk, tujuannya pasti adalah untuk bagaimana. Saya putar lagi ya, 1 menit aja ya.
Ibu Airin adalah wali kota pertama di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ini usianya 12 tahun dan Ibu hampir 10 tahun. Berarti 90% umurnya, keberadaannya, eksistensi Kota Tangerang adalah Ibu. Ya. Bagaimana kesan Ibu terhadap kepemimpinan hampir 10 tahun atau 2 periode di Tangerang Selatan? Ya, yang pasti saya dilantik waktu itu bersama-sama dengan Pak Benyamin Daphni sebagai wali kota dan wakil wali kota Tangsel tanggal 20 April 2011. Dan tujuan pemekaran wilayah kota Tangsel yang pasti adalah untuk memperpendek jalur birokrasi yang kalau dulu harus kabupaten, sekarang tinggal ke Tangsel dekat, dan meningkatkan daya saing daerah karena kita harus punya diferensiasi, punya ciri, punya pembeda. Tangsel ini apa bedanya dengan Jakarta, Depok, Bogor, kabupaten, kota Tangerang, dan tentunya juga dalam rangka tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tangsel sebagai daerah baru yang dimekarkan dari Kabupaten Induk, tujuannya pasti adalah untuk bagaimana. Oke. Ini verifikasi terakhir ya teman-teman ya. Coba dilihat lagi ya. Ini kebetulan ada subtitlenya ya. Jadi lebih menggampangkan teman-teman ya. Untuk kalau misalnya nggak jelas suaranya bisa lihat ini ada subtitlenya. Saya putar lagi untuk yang terakhir terus verifikasi ya. Jadi ini udah tahap verifikasi kira-kira apa sudah dapat partnya. Jadi teman-teman tinggal cek aja Kebijakannya di masa pandemi COVID-19 ini. Ibu Airin adalah wali kota pertama di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ini usianya 12 tahun dan Ibu hampir 10 tahun. Berarti 90% umurnya, keberadaannya, eksistensi Kota Tangerang adalah Ibu. Ya. Bagaimana kesan Ibu terhadap kepemimpinan hampir 10 tahun atau 2 periode di Tangerang Selatan? Ya, yang pasti saya dilantik waktu itu bersama-sama dengan Pak Benyamin Daphni sebagai wali kota dan wakil wali kota Tangsel tanggal 20 April 2011. Dan tujuan pemekaran wilayah kota Tangsel yang pasti adalah untuk memperpendek jalur birokrasi yang kalau dulu harus kabupaten, sekarang tinggal ke Tangsel dekat, dan meningkatkan daya saing daerah karena kita harus punya diferensiasi, punya ciri, punya pembeda. Tangsel ini apa bedanya dengan Jakarta, Depok, Bogor, kabupaten, kota Tangerang, dan tentunya juga dalam rangka tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tangsel sebagai daerah baru yang dimekarkan dari Kabupaten Induk, tujuannya pasti adalah untuk bagaimana memperpendek jalur birokrasi yang dulunya harus kabupaten, sekarang ke wilayah Tangerang Selatan yang dekat. Dulu kan ke Tiga Raksa, sekarang bisa ke Ciputat atau daerah sekitar. Yang kedua dalam rangka untuk meningkatkan daya saing daerah. Apa bedanya Tangsel dan harus punya ciri khas tentu dibandingkan dengan kota Depok, Depok, Bogor, dan juga untuk Jakarta dan kabupaten kota Tangerang. Dan yang tujuan akhirnya pasti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, karena Tangsel ini luas wilayahnya kecil, terkecil seprovinsi Banten, hanya 148 km persegi, penduduk 1,5, bahkan kita lihat ya. Yang sudah silakan dikirim ke chatnya ya. Nanti kita bahas. Atau mau diputar lagi? Suara hilang. Headset yang bermasalah. Apa mau diputar lagi atau gimana? Dibahas aja ya. Saya tunggu ya teksnya teman-teman ya. Siapa yang udah silakan dikirim. Kirim dulu aja insert voice-nya, nanti kita bikin pengantarnya bareng-bareng. Ya, siapa yang udah? Mbak Dinda udah? Silakan dikirim teksnya kalau udah. Teks dari insert voice-nya tadi. Mbak Catherine silakan kalau udah. Atau Mbak Dewi. Atau Kak Elis silakan. Yang mau coba ya, yang mau coba dan mau berkontribusi silakan. Ada?
Saya putar sekali lagi ya. 3, 3, 0, 3, 4, 3. Coba dulu ya, teman-teman coba. Biar teman-teman punya pengalaman ya. Bagaimana sih menulis dari user voice dan pengantar gitu kan. Nggak ada yang salah ya. Kita belajar nggak ada yang salah. Kita evaluasi sama-sama. Teman-teman dapat apa namanya, sudah banyak ketika teman-teman buat ya, ketika ada hasil evaluasinya jangan berpikiran ketika lihat hasil evaluasi wah saya salah gitu. Itu proses belajar. Jadi ketika teman-teman belum tahu hasilnya adalah yang aslinya tadi ya kan, itu belum tahu, semua orang belum tahu, belum belajar gitu kan. Atau misalnya belajar teorinya doang, teori kita belajar tapi kita nggak praktek, sama aja gitu loh. Ngapain kita belajar teori doang terus nanti pas prakteknya kita nggak bisa sama sekali, itu kan sayang sekali. Nah sekarang kita praktek ya, kita praktek. Terserah teman-teman mau nulis seperti apa ya, namanya juga kan belajar ya kan. Nah, nanti kita kita evaluasi sama-sama, jadi dari situ nanti teman-teman tahu yang teman-teman buat bukannya tidak baik ya, itu proses itu baik. Setelah dievaluasi itu keadaan yang semakin baiknya adalah seperti itu, seharusnya adalah seperti itu gitu kan. Nah teman-teman ketika dilihat sama teman-teman yang lain hasil evaluasinya, teman-teman sudah berkontribusi. Oh saya tahu nih gara-gara saya lihat contohnya si A nih, si B nih, si C nih. Nah jadi itu teman-teman tetap dapat ngalir terus tuh kebaikan buat teman-teman gitu kan, karena teman-teman sudah bantu teman-teman yang lain. Jadi bukan untuk teman-teman doang, jadi teman-teman sudah memanusiakan diri teman-teman, dan juga dari situ ketika dilihat sama orang, dan kita nggak tahu nih, siapa tahu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa tahu dari 12 orang ini nanti kira-kira ada yang menyimpan hasil evaluasi itu kan untuk apa ke depan, pastilah untuk yang hal yang baik ya kan, nambah lagi tuh manfaat kebaikan buat teman-teman kan. Jadi ayo kita coba praktek bareng-bareng. Ini saya putar sekali lagi untuk koreksi aja ya, koreksinya teman-teman ya. Jadi di menit 307 ya, 307 sampai 407. termasuk kebijakannya di masa pandemi COVID-19 ini. Ibu Airin adalah wali kota pertama di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ini usianya 12 tahun dan Ibu hampir 10 tahun. Berarti 90% umurnya, keberadaannya, eksistensi kota Tangerang adalah Ibu. Bagaimana kesan Ibu terhadap kepemimpinan hampir 10 tahun atau 2 periode di Tangerang Selatan? Ya, yang pasti saya dilantik waktu itu bersama-sama dengan Pak Benyamin Daphni sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel tanggal 20 April 2011. Dan tujuan pemekaran wilayah Kota Tangsel yang pasti adalah untuk memperpendek jalur birokrasi yang kalau dulu harus kabupaten, sekarang tinggal ke Tangsel dekat, dan meningkatkan daya saing daerah karena kita harus punya diferensiasi, punya ciri, punya pembeda. Tangsel ini apa bedanya dengan Jakarta, Depok, Bogor, kabupaten, Kota Tangerang, dan tentunya juga dalam rangka tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tangsel sebagai daerah baru yang dimekarkan dari Kabupaten Induk, tujuannya pasti adalah untuk bagaimana memperpendek jalur birokrasi yang dulunya harus kabupaten, sekarang Ada yang 407 ya, jadi kita buat ya. Ada yang mau coba? Belum ada. Oke, kita buat. Ini udah ada subtitlenya ya. Gampang sebenarnya kalau udah ada subtitle. Sayang kalau nggak ada yang mau coba nih. Oke. Pertama kita buat insert voice dulu ya. Oke, kita dengarkan dari menit ke 3.07 tadi ya. 3.07 ada di sini. Oke. Pertanyaannya itu kan adalah kesan ya. Pertanyaan dari
interviewernya adalah apa sih kesan, bagaimana sih kesan ya dalam 10 tahun ini, karena dua periode ya kan, artinya sejak saat Tangsel itu dijadikan sebagai dipisah dari Tangerang ya, jadi Tangerang Selatan. Sejak itu masih terkoneksi, oke. Oke. Sejak dia dijadikan sebagai daerah terpisah dari Tangerang ya, sejak itu Ibu Airin itu ya menjabat sampai saat ini ya, saat 2020 yang kemarin ya, jadi udah 10 tahun ya kan. Nah, apa nih kesannya gitu kan selama 10 tahun menjabat gitu kan yang ditanyakan. Nah, kita lihat jawaban beliau seperti apa ya. Ibu Airin adalah wali kota pertama di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ini usianya 12 tahun dan Ibu hampir 10 tahun. Berarti 90% umurnya, keberadaannya, eksistensi kota Tangerang adalah Ibu. Bagaimana kesan Ibu terhadap kepemimpinan hampir 10 tahun atau 2 periode di Tangerang Selatan? Ya, yang pasti saya dilantik waktu itu. Oke, ya. Yang pasti saya dilantik. Oke. Kalau saya pribadi saya nggak mau ngambil yang ini ya. Itu bersama-sama dengan Pak Benyamin Daphni sebagai wali kota dan wakil kota Tangsel tanggal 20 April 2011. Dan Kalau part yang itu saya pribadi saya nggak mau ngambil ya. Angle yang itu saya nggak mau ngambil ya. tujuan pemekaran wilayah kota Tangsel. Nah, dari sini saya mau ngambil nih part yang tujuannya. Ambil. Kita tulis blok-blok bener-bener apa yang dia katakan itu yang kita tulis, jangan diubah-ubah, jangan diimprovisasi. Tujuan pemekaran. Oke. Tangsel yang pasti udah Wilayah kota Tangsel yang pasti. Ingat, ketika membuat insert voice, apa yang dikatakan narasumber itu yang harus dituliskan. Karena apa? Bisa jadi nanti ini bermasalah ya kan. Ketika tidak ada keterangan off the record, teman-teman nyimpan nih bukti rekamannya. Jadi itu bisa jadi kalau nanti bermasalah, saya nggak pernah ya bilang kayak gitu. Ada nggak narasumber yang kayak gitu? Ada aja teman-teman ya. Saya selama jadi jurnalis ya, di media tempat saya kerja itu 2 kali kena surat pembaca ya, harus bikin klarifikasi. Kenapa? Karena teman saya ya, karena mereka menganggap wah ini menarik ini, isunya dipelintir, bukan dipelintir ya, isunya dia mau bikin mendramatisir kayak gitu kan. Nah, dia bikin dan dia kan udah senior ya, dia tahu caranya bagaimana membuat narasumber itu tidak sadar ketika dipancing untuk untuk memberikan pendapat tentang A, B, C, D, F, G. Sayangnya mungkin ada beberapa statement yang A, B, C, D, E itu bahaya ketika dipublish ya kan. Nah, karena tidak sadar, kalau sadar kan mereka pasti bilang off the record ya gitu kan. Karena tidak sadar ya, karena senior juga, kalau senior itu udah kayak sama narasumber itu udah kayak teman biasa gitu kan. Jadi bahasanya tuh nggak ada formal-formalnya sama sekali. Akhirnya pas dibaca jadinya
banyak nih komen apa namanya yang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi yang memberikan statement gitu kan. Nah, diteleponlah kantor kita kan, kenapa seperti itu, gini 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 gini. Loh, bapak loh yang ngomong seperti itu, gini 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 gini. Nah, sayangnya ya itu tadi kalau misalnya lewat telepon, ya wawancara lewat telepon, itu teman-teman harus punya backup ya. eh saya nggak ada loh ngomong kayak gitu. Ada pak, bapak ngomong itu. Ya udah, mana coba saya mau dengar rekamannya. Nah, di situ kena, rekamannya nggak ada ya kan. Jadi ya udah, akhirnya disuruh bikin surat pembaca, klarifikasi, kita minta maaf gitu kan. Klarifikasi kalau misalnya ya macam-macam gitu kan. Jadi teman-teman ketika misalnya jadi jurnalis atau apa gitu kan, itulah kenapa ya insert voice itu harus benar-benar sesuai dengan rekaman. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu wallahu alam kejadiannya nanti ke depan gimana. Ketika bermasalah, teman-teman udah punya bukti, direkam ya, jangan apa namanya, jangan tidak punya backup ya. Kita lanjut ya. Adalah untuk memperpendek Untuk memperpendek jalur birokrasi yang kalau dulu harus jalur birokrasi yang kalau dulu kabupaten sekarang tinggal ke Tangsel. harus kabupaten, sekarang tinggal ke Tangsel dekat dan ke Tangsel. Nah, kita lihat, dan ini masih ini ya. Oke, ini bisa jadi satu part ya, bisa jadi satu part. Nah, nanti apa, ini aja ya, ini cukup ya insert voice-nya ya. Jadi udah dapat nih insert voice, kita pakai, jangan lagi ucap lah, kan ucap udah biasa, udah tadi contohnya ucap. Ujar ujar, ingat yang ngomong siapa, jabatannya apa, sebutin. Wali kota Tangsel. Namanya siapa? Jangan pakai nama panjang ya. Kalau untuk insert voice, nama pendeknya saja. Airin. Oke, nama pendek tapi nama yang sering disapa ya. Jangan kayak misalnya kalau Presiden Jokowi disebut Ujar Widodo. Jangan. Nah, ini nama yang sering dipanggil. Kayak misalnya Kang Emil kan. Kang Emil itu kan namanya siapa ya? Bukan Emil nama depannya kan, nama belakangnya juga bukan Emil. Emil bukan sih? Pokoknya ketika bikin insert voice itu pakai nama yang biasa disapa sama orang ya. Kang Emil itu apa ya namanya? Pokoknya nanti ketika bikin insert voice, nanti ujar Kang Emil atau ujar Emil. Ujar wali kota ya, dia wali kota Bandung kan ya. Ujar wali kota Bandung Kang Emil, atau ujar wali kota Bandung Emil gitu. Nah, sama kayak gini juga. Udah jadi nih ya insert voice kita ya. Nah, sekarang kita buat pengantar insert voice-nya. Duplicate. Pengantar. Oke, ini jadi ini saya udah kirim tadi ya. Udah kirim belum? Oke.
Terusin saya kirim lagi yang pengantar. Ini insert voice yang kita buat dari berita dari desktop yang itu. Oke, nah sekarang kita buat pengantarnya seperti apa yang harus kita buat. Ingat, jadi yang disampaikan ini adalah tujuan pemekaran wilayah Kota Tangsel, ya kan. Nah, kita bisa buatnya seperti apa. Lihat contoh sebelumnya ya, lihat contoh sebelumnya di mana berita. kompas.com. Oke. Nah, tadi kan kalau kita bikin insert voice ya, yang menyatakan statement itu di belakang diungkapkan, ya kan. Kalau kita bikin pengantar ya, jadi yang namanya yang membuat pengantar yang membuat pernyataan harus di depan ya. Mana yang ASEAN tadi? ASEAN. Sorry. Loh, nggak ada. Ini dia. Kita ambil contoh yang sebelumnya ya. Jadi kita bikin misalnya ya pokoknya ini medianya Universitas Terbuka ya. Jadi kita buat tiket. Nah, ini kita buat dari sini ya. Oke. Jadi pura-puranya ini adalah di Taiwan. Taiwan. pura-puranya ya, ut.com. ut itu ac.id ya. Pura-puranya ya kita pakai LMS lah ya. ut.ac.id. Nah, wali kota Tangsel, siapa namanya? Nah, itu bedanya bikin insert voice dan pengantar. Kalau di pengantar namanya harus lengkap ya. Namanya tadi adalah Airin Rahmi Diani. Airin Rahmi Diani. Oke. Menjelaskan, ya kan?
Kira-kira kata-kata apa yang pantas kita pakai untuk statement ini? Menyatakan bisa, menjelaskan bisa, mengungkapkan bisa. Ya. Kita pakai mengungkapkan. Boleh. Mengungkapkan. Mengungkapkan, ya kan? Mengungkapkan bahwa ya, bahwa oh ini masih terkait sama warna-warna, kita jadi hitam aja semuanya, hitam dan tanpa underline. Wali Kota Tangsel Rahmi Dain mengungkapkan bahwa dibentuknya bahwa pembentukan Kota Tangsel adalah untuk nggak usah pakai adalah, terlalu panjang. Kota Tangsel untuk mengefektivitaskan urusan birokrasi. Sudah selesai. Oke. Sudah, kita buat sampai situ aja, selesai ya. Gampang kan? Subjeknya mana? Subjeknya Wali Kota Tangsel. Subjek. Kita pakai merah. Ini kan cukup satu ya, at least kan satu ya. Ini kita pakai predikat biru. Bahwa, nah, ini kan pengantarnya dari dia kan, dari narasumber kan. Nah, ini balik lagi ke subjek merah. Nah, ini apa namanya, predikat, ini objek abu-abu. Semakin ke depannya. Nah, ke depannya itu adalah keterangan. Jadi warnanya hijau. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini contoh ya, contoh dari pengantar insert voice. Nah, ini hapus. Ini insert voice-nya. Pengantar insert voice kita kirim. Oke, gitu ya teman-teman ya. Gampang. Oke. Copy. Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang ininya. Ini pengantarnya. Jadi gitu ya, bikin pengantar itu keep it short, simple and simple ya. At least SPOK-nya 111. Tapi kalau yang insert voice, apa yang ditulis sama apa yang diungkapkan itu yang dibuat. Jangan ambil semua, ambil part yang mau disampaikan.
Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita istirahat dulu 15 menit ya. Terus nanti kita sambung lagi. Kita absen dulu. Oke, saya tutup ya.